Perkenalkan, nama saya Marta Delidia Karinda. Shalom, nama saya Aprilia Damarani. Perkenalkan, nama saya Raihan Yonatan Mahendro. Perkenalkan, nama saya Immanuel. Halo, perkenalkan nama saya Sandra Sawisiri. Perkenalkan, saya Iraknesia Develin. Undang-Undang tentang Peradilan Umum. Bab 1, Ketentuan Umum. Bagian pertama, pengertian. Pasal 1, yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan 1. Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. 2. Hakim adalah hakim pada pengadilan negeri dan hakim pada pengadilan tinggi. Bagian kedua, kedudukan. Pasal 2. Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pasal 3. 1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh A. Pengadilan negeri. B. Pengadilan tinggi. 2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Bagian ketiga, tempat kedudukan. Pasal 4. Pengadilan negeri berkedudukan di Kota Madya atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau kabupaten. 2. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Bagian keempat, pembinaan. Pasal 5. 1. Pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. 2. Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh Menteri Kehakiman. 3. Pembinaan sebagaimana dimaksud data ayat 1 dan ayat 2 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Bab 2. Susunan pengadilan. Bagian pertama, umum. Pasal 6. Pengadilan terdiri dari A. Pengadilan negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama. B. Pengadilan tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding. Pasal 7. Pengadilan negeri dibentuk dengan keputusan Presiden. Pasal 8. Di lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang. Pasal 9. Pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang. Pasal 10. 1. Susunan pengadilan negeri terdiri dari pimpinan, hakim, anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. 2. Susunan pengadilan tinggi terdiri dari pimpinan, hakim, anggota, panitera, dan sekretaris. Pasal 11. 1. Pimpinan pengadilan negeri terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. 2. Pimpinan pengadilan tinggi terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. 3. Hakim anggota pengadilan tinggi adalah hakim tinggi. Bagian kedua, ketua, wakil ketua, hakim, panitera, dan jurusita pengadilan. Paragraf 1. Ketua, wakil ketua, dan hakim. Pasal 12. 1. Hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 2. Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dalam undang-undang ini. Pasal 13. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim sebagai pegawai negeri dilakukan oleh Menteri Kehakiman. 2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Pasal 14. 1. Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. D. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termaksud organisasi masanya, atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam gerakan kontra revolusi atau G30S PKI atau organisasi terlarang lainnya. E. Pegawai negeri. F. Sarjana hukum. G. Berumur serendah-rendahnya 25 tahun.
H. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 2. Untuk dapat diangkat menjadi ketua dan wakil ketua pengadilan negeri, diperlukan pengalunan sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai hakim pengadilan negeri. Pasal 15. Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan negeri, seseorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 huruf A, B, C, D, E, F, dan H. B. Berumur serendah-rendahnya 40 tahun. C. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai ketua dan wakil ketua pengadilan negeri atau 15 tahun sebagai hakim pengadilan negeri. 2. Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai hakim pengadilan tinggi atau sekurang-kurangnya 5 tahun bagi hakim pengadilan tinggi yang pernah menjabat ketua pengadilan negeri. 3. Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 8 tahun sebagai hakim pengadilan tinggi atau sekurang-kurangnya 3 tahun bagi hakim pengadilan tinggi yang pernah menjabat ketua pengadilan negeri. Pasal 16. 1. Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 2. Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Pasal 17. Sebelum memangku jabatannya, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya. Bunyi sumpah atau janji adalah sebagai berikut. Saya bersumpah atau berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, seperti layaknya bagi seorang ketua, wakil ketua, hakim, pengadilan, yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan. 2. Wakil ketua dan hakim pengadilan negeri diambil sumpah atau janjinya oleh ketua pengadilan negeri. 3. Wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi serta ketua pengadilan negeri diambil sumpah atau janjinya oleh ketua pengadilan tinggi. 4. Ketua pengadilan tinggi diambil sumpah atau janjinya oleh ketua Mahkamah Agung. Pasal 18. 1. Kecuali ditentukan lain atau berdasarkan undang-undang, hakim tidak boleh merangkap menjadi A. Pelaksana putusan pengadilan, B. Wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya, C. Pengusaha. 2. Hakim tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum. 3. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim, selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 19. Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena A. Permintaan sendiri, B. Sakit jasmani atau rohani terus-menerus,
C. Telah berumur 60 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri, dan 63 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi. C. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. 2. Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara. Pasal 20. Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan A. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan. B. Melakukan perbuatan tercela. C. Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya. D. Melanggar sumpah atau janji jabatan. E. Melanggar larangan yang dimaksudkan pasal 18. 2. Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan tersebut ayat 1 huruf B sampai dengan E dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. 3. Pembentukan susunan dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama Menteri Kehakiman. Pasal 21. Seorang hakim yang diberhentikan dari jabatannya tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri. Pasal 22. 1. Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 2. Terhadap pengusulan pemberhentian sementara dimaksud dalam ayat 1, berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksudkan pasal 20 ayat 2. Pasal 23. 1. Apabila terhadap seorang hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya. 2. Apabila seorang hakim dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana seperti tercantum dalam pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya. Pasal 24. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara serta hak-hak pejabat yang dikenakan pemberhentian diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 25. 1. Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur dengan keputusan Presiden. 2. Tunjangan dan ketentuan-ketentuan lainnya bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan keputusan-keputusan Presiden. Pasal 26. Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, kecuali dalam hal A. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau B. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau C. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Paragraf 2, Panitera, pasal 27. 1. Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, panitera pengadilan negeri dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa orang panitera muda, beberapa orang panitera pengganti, dan beberapa orang jurusita. 3. Dalam melaksanakan tugasnya, panitera pengadilan tinggi dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa orang panitera muda, dan beberapa orang panitera pengganti. Pasal 28. Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan negeri, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C.
C. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. D. Berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum. E. Berpengalaman sekurang-kurangnya 4 tahun sebagai wakil panitera atau 7 tahun sebagai panitera muda pengadilan negeri atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tinggi. Pasal 29. Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf A, B, dan C. B. Berijazah sarjana hukum. C. Berpengalaman sekurang-kurangnya 4 tahun sebagai wakil panitera atau 8 tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi atau 4 tahun sebagai panitera pengadilan tinggi. Pasal 30. Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan negeri, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf A, B, dan C, serta D dan B. Berpengalaman sekurang-kurangnya 4 tahun sebagai panitera muda atau 6 tahun sebagai panitera pengganti pengadilan negeri. Pasal 31. Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Syarat-syarat sebagai dimaksud dalam pasal 28 huruf A, B, dan C. B. Berijazah sarjana hukum. C. Berpengalaman sekurang-kurangnya 4 tahun sebagai panitera muda atau 7 tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi atau 4 tahun sebagai wakil panitera pengadilan tinggi atau menjabat sebagai panitera pengadilan tinggi. Pasal 32. Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan negeri, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf A, B, C, dan D. B. Berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai panitera pengganti pengadilan negeri. Pasal 33. Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengganti pengadilan tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf A, B, C, dan D. B. Berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi atau 4 tahun sebagai panitera muda atau 8 tahun sebagai panitera pengganti pengadilan negeri atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan negeri. Pasal 34. Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan negeri, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud data pasal 28 huruf A, B, C, dan D. B. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan negeri. Pasal 35. Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf A, B, C, dan D. B. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai panitera pengganti pengadilan negeri atau 10 tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tinggi. Pasal 36. 1. Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai panitera. 2. Panitera tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum. Yang ketiga, jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Pasal 37. Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Kehakiman. Pasal 38. Sebelum memangku jabatannya panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti diambil sumpah atau janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh ketua pengadilan yang bersangkutan. Bunyi sumpah atau janji adalah sebagai berikut. Saya bersumpah atau berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku baik negara Republik Indonesia. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan. Paragraf 3, Jurusila pada pasal yang ke-39, pada setiap pengadilan negeri ditetapkan adanya jurusita dan jurusita pengganti. Pasal 40, 1. Untuk dapat diangkat menjadi jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. D. Berijazah serendah-rendahnya sekolah menengah tingkat atas. E. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai jurusita pengganti. 2. Untuk dapat diangkat menjadi jurusita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A, B, C, dan D. B. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan negeri. Pasal 41, 1. Jurusita pengadilan negeri diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atau usul Ketua Pengadilan Negeri. 2. Jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pasal 42. Sebelum memangku jabatannya, jurusita dan jurusita pengganti akan diambil sumpahnya atau janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh Ketua Pengadilan Negeri. Bunyi sumpah atau janji adalah sebagai berikut. Saya bersumpah atau berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga. Saya berjanji atau bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuai sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan serta undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Saya berjanji atau bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang jurusita pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 43, 1. Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan. 2. Jurusita tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum. 3. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh jurusita selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Di sini saya akan membacakan tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Saya akan membacakannya dari pasal ke-44 sampai pasal ke-71. Saya akan memulainya. Bagian ketiga, Sekretaris, pasal 44. Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya sekretaris yang dipimpin oleh sekretaris dan dibantu oleh wakil sekretaris. Pasal 45, Panitera pengadilan merangkap sekretaris pengadilan. Pasal 46. Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris pengadilan negeri, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
A. Warga negara Indonesia. B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. D. Berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum atau sarjana muda administrasi. E. Berpengalaman di bidang administrasi peradilan. Pasal yang ke-47, untuk memenuhi diangkatnya wakil sekretaris pengadilan tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf A, B, C, dan E. B. Berijazah sarjana hukum. Pasal yang ke-48, wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman. Pasal 49, sebelum mengaku jabatannya wakil sekretaris diambil sumpah atau janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh ketua pengadilan yang bersangkutan. Bunyi sumpah atau janji adalah sebagai berikut. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi wakil sekretaris akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah. Bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintahan, dan martabat wakil sekretaris, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorangan, atau golongan. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Bab yang ketiga, kekuasaan pengadilan. Pasal ke-50. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pasal 51, ayat yang pertama. Pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat berbanding. Ayat kedua, pengadilan tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri di daerah hukumnya. Pasal 52, ayat yang pertama. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, atau nasihat hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Ayat kedua. Selain tugas dan kewenangan tersebut dalam pasal 50 dan pasal 51, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. Pasal 53, ayat yang pertama. Ketua pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya. Ayat kedua, selain tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat yang pertama, ketua pengadilan tinggi di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan melaksanakan agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Ayat ketiga, dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu. Ayat keempat, pengawasan tersebut dalam ayat 1, 2, dan 3 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Pasal 54, Ketua Peradilan Negeri melakukan pengawasan dalam pekerjaan penasihat hukum dan notaris di daerah hukumnya dan melaporkan hasil pengawasannya pada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri Kehakiman. Ayat yang kedua, berdasarkan hasil laporan tersebut dalam ayat yang pertama, Menteri Kehakiman dapat melakukan penindakan terhadap penasihat hukum dan notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan yang bersangkutan setelah mendengar usul atau pendapat Ketua Mahkamah Agung dan opnasi profesi yang bersangkutan. Ayat yang ketiga, sebelum Menteri Kehakiman melakukan penindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat kedua, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan diri. Ayat yang keempat, tata cara pengawasan dan penindakan serta pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman berdasarkan undang-undang. Bab keempat, ketentuan-ketentuan lain. Pasal 55.
Ketua pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim. Pasal 56. Ketua pengadilan membagikan semua berkas perkara atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan. Pasal 57. Ketua pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut. Tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan. Pasal 58. Panitera pengadilan bertugas untuk menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. Pasal ke-59. Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti bertugas membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. Pasal 60. Dalam perkara perdata, panitera pengadilan negeri bertugas melaksanakan putusan pengadilan. Pasal 61, ayat pertama. Panitera wajib membuat daftar semua perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan. Ayat yang kedua, dalam daftar perkara tersebut, tiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya. Pasal 62, panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Pasal 63 ayat 1. Panitera bertanggung jawab atas pengutusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, bukti daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. Ayat 2. Semua daftar catatan risalah berita acara serta berkas perkara tidak boleh dibawa keluar dari ruang kepaniteraan kecuali atas izin ketua pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang. Ayat ketiga, tata cara pengeluaran surat asil, salinan putusan, risalah, berita acara, dan akta serta surat-surat lainnya diatur oleh Mahkamah Agung. Pasal 64, tugas dan tanggung jawab serta tata kata kepaniteraan pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. Pasal 65 ayat yang pertama. Jurusita bertugas A. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang. B. Menyampaikan pengumuman-pengumuman penting, teguran-teguran, protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang. C. Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan negeri. D. Melakukan membuat berita acara, penyitaan, yang salinannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Jurusita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan. Pasal 66, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas jurusita diatur oleh Mahkamah Agung. Pasal 67, ayat yang pertama. Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan. Ayat 2, tugas serta tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman. Pasal 68, ketentuan-ketentuan mengenai hukum acara yang berlaku bagi peradilan umum diatur dengan undang-undang tersendiri. Bab 5, ketentuan peralihan. Pasal 69. Pada saat mulai berlangsungnya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai peradilan hukum dinyatakan tidak berlaku selama ketentuan baru berdasarkan undang-undang ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan ini tidak bertentangan dengan undang-undang lain. Bab 6, ketentuan penutup. Pasal 70. Pada saat mulainya berlaku undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang peradilan dalam lingkup peradilan umum dan Mahkamah Agung dinyatakan tidak berlaku. Pasal 71. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia. Sekian dari saya, Raihan. Terima kasih. Saya akan membacakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327 tutup kurung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379 berbunyi sebagai berikut. Nomor 1. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga pasal 1 berbunyi berikut. Pasal 1-nya, dalam undang-undang ini dimaksud dengan nomor 1-nya, pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Nomor 2. Hakim adalah hakim pada pengadilan negeri dan hakim pada pengadilan tinggi. Nomor 3. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 5. Peradilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang pada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Yang keenam, hakim ADHOC adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, memutus sesuatu perkara yang pengaitannya diatur dalam Undang-Undang 1945. Yang kedua, ketentuan pasal 8 diubah sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut. Nomor 1. Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur undang-undang. Nomor 2. Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ADHOC untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, ketentuan mengenai syarat dan tata pengangkatan dan pemberhentian serta tunjangan hakim ADHOC diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, di antara pasal 13 dan pasal 14 disisipkan 6 pasal, yakni pasal 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 13A berbunyi pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selain itu, yang kedua, selain pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1, untuk menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, pengawas eksternal di atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pasal 13B, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di dalam bidang hukum. Yang kedua, hakim wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hukum. Pasal 13C, dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung. Yang kedua, dalam pasal 13C, dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan bersama-sama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Dan pasal 13D,
Nomor 1. Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat 2, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat 1, Komisi Yudisial berwenang. Yang A, ayat 2, menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman kepada perilaku hakim. Yang B, memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran atas kode etik pedoman perilaku hakim. Yang C, menghadiri persidangan di pengadilan. Yang D, menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran kode etik pedoman perilaku hakim. Yang E, melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf D. Yang F, memeriksa keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan atau pengadilan. Yang G, melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan. Yang H, menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud di huruf D. Pasal 13E, dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A, Komisi Yudisial dan atau Mahkamah Agung wajib A, menaati norma dan peraturan perundang-undangan, B, menaati kode etik pedoman perilaku hakim, dan C, menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh. Nomor 2, kode etik perilaku hakim sebagaimana dimaksud di ayat 1 ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Yang ketiga, pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Yang keempat, ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan pengawasan internal hakim diatur oleh undang-undang. Pasal 13F, dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapi sebagai dasar rekomendasi untuk memutuskan mutasi hakim. Yang pasal 14, ketentuan pasal 14 sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut. 1. Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan, seorang harus memenuhi syarat sebagai berikut. A, warga negara Indonesia. B, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang C, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang D, sarjana hukum. Yang E, lulusan pendidikan hakim. Yang F, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Yang G, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Yang H, berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun. Yang I, tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua dalam pasal 14, untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan negeri, hakim harus berpengalaman paling singkat 7 tahun sebagai hakim pengadilan negeri. Yang kelima di pasal 14, di antara pasal 14 dan pasal 15 disisipkan 2 pasal, yaitu pasal 14A dan 14B berbunyi sebagai berikut. 14A berbunyi ayat 1-nya, pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan melalui proses seleksi transparan, akuntabel, dan partisipasif.
Yang kedua, proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pasal 14B ayat 1-nya, untuk dapat diangkat sebagai hakim ADHOC, seseorang harus memenuhi syarat bagaimana dimaksud dalam pasal 14A ayat 1 kecuali huruf D dan huruf E dan huruf H. Yang kedua, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, untuk dapat diangkat sebagai hakim ADHOC, 1. Huruf C, kecuali undang-undang menentukan yang lain. Yang ketiga, tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 15, ketentuan pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ayat 1-nya, untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Syarat mengenai dimaksud pasal 14 ayat 1 huruf A, B, C, dan D, huruf F, G, dan I. Yang B, berumur paling rendah 40 tahun. Yang C, berpengalaman paling singkat 5 tahun sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau 15 tahun sebagai hakim pengadilan negeri. Yang D, lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dan yang E, tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman hakim. Ayat kedua dalam pasal 15, untuk dapat diangkat sebagai menjadi ketua pengadilan tinggi harus berpengalaman paling singkat 5 tahun sebagai hakim pengadilan tinggi atau 3 tahun bagi hakim pengadilan tinggi yang pernah menjabat jadi ketua pengadilan negeri. Ayat 3 dalam pasal 15, untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi harus berpengalaman paling singkat 4 tahun sebagai hakim pengadilan tinggi atau 2 tahun bagi pengadilan tinggi yang pernah menjabat menjadi ketua pengadilan negeri. Di sini saya akan membacakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009. Ketentuan pasal 16 ayat 1 diubah dan diantaranya ayat 1 dan ayat 2 disisipkan 2 ayat, yakni ayat 1A dan ayat 1B, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut. Pasal 16 ayat 1, hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Ayat 1A, hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung. Ayat 1B, usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat 1A hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ayat 2, ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Ketentuan pasal 19 ayat 1 diubah sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut. Pasal 19 ayat 1, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena A. atas permintaan sendiri secara tertulis, B. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus, C. telah berumur 65 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri, dan 67 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi, atau D. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Ayat 2, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut. Pasal 20 ayat 1, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan A. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, B. melakukan perbuatan tercela, C. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 bulan, D.
melanggar sumpah atau janji jabatan. E. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan atau F. Melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ayat 2. Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden. Ayat 3. Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B diajukan oleh Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial. Ayat 4. Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, huruf D, dan huruf E diajukan oleh Mahkamah Agung. Ayat 5. Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F diajukan oleh Komisi Yudisial. Ayat 6. Sebelum Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Ayat 7. Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal 21 diubah sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut. Pasal 21. Dalam hal ketua atau wakil ketua pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena atas permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 huruf A, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai hakim. Di antara ayat 1 dan ayat 2 pasal 22 disisipkan satu ayat, yakni ayat 1A sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut. Pasal 22. Ayat 1. Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, dan huruf F, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung. Ayat 1A. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial. Ayat 2. Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2. Ayat 3. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku paling lama 6 bulan. Ketentuan pasal 25 diubah sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut. Pasal 25 ayat 1. Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun, dan hak-hak lainnya. Ayat 3. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa A. Tunjangan jabatan, dan B. Tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa A. Rumah jabatan milik negara, B. Jaminan kesehatan, dan C. Sarana transportasi milik negara. Ayat 5. Hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya. Ayat 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan, dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal 28 diubah sehingga pasal 28 berbunyi sebagai berikut. Pasal 28. Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Berijazah sarjana hukum. E. Berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai wakil panitera, 5 tahun sebagai panitera muda pengadilan negeri atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tinggi, dan F. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Ketentuan pasal 29 huruf B dihapus sehingga pasal 29
berbunyi sebagai berikut. Pasal 29. Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf F. B. Dihapus. C. Berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai wakil panitera, 5 tahun sebagai panitera muda, pengadilan tinggi, atau 3 tahun sebagai panitera pengadilan tinggi negeri. Ketentuan pasal 31 huruf B dihapus, sehingga pasal 31 berbunyi sebagai berikut. Pasal 31. Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf F. B. Dihapus. C. Berpengalaman paling singkat 2 tahun sebagai panitera muda, 5 tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi, 3 tahun sebagai wakil panitera pengadilan negeri atau menjabat sebagai panitera pengadilan negeri. Ketentuan pasal 36 diubah sehingga pasal 36 berbunyi sebagai berikut. Panitera tidak boleh merangkap menjadi A. Wali, B. Pengampu, C. Advokat, dan atau D. Pejabat peradilan yang lain. Di antara pasal 36 dan 37 disisipkan 2 pasal, yakni pasal 36A dan pasal 36B yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 36A. Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat dengan alasan A. Meninggal dunia, B. Atas permintaan sendiri secara tertulis, C. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus, D. Telah berumur 60 tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan negeri, E. Telah berumur 62 tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi, dan atau F. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Pasal 36B. Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan A. Dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. B. Melakukan perbuatan tercela. C. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 bulan. D. Melanggar sumpah atau janji jabatan. E. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dan atau F. Melanggar kode etik panitera. Ketentuan pasal 40 diubah sehingga pasal 40 berbunyi sebagai berikut. 1. Untuk dapat menjadi jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Berijazah pendidikan menengah. E. Berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai jurusita pengganti. Dan F. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Untuk dapat diangkat menjadi jurusita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf F, dan berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan negeri. Ketentuan pasal 46 diubah sehingga pasal 46 berbunyi sebagai berikut. Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris pengadilan negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Berijazah sarjana hukum dan sarjana administrasi. E. Berpengalaman paling singkat 2 tahun di bidang administrasi peradilan. Dan F. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Ketentuan pasal 47 diubah sehingga pasal 47 berbunyi sebagai berikut.
Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris pengadilan tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf F, dan B. Berpengalaman paling singkat 4 tahun di bidang administrasi peradilan. Di antara ketentuan pasal 52 dan 53 disisipkan satu pasal, yakni pasal 52A yang berbunyi sebagai berikut. 1. Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. 2. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak putusan diucapkan. 3. Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal 53 diubah sehingga pasal 53 berbunyi sebagai berikut. 1. Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim. 2. Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya. 3. Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Ketua Pengadilan Tinggi di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. 4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Ketua Pengadilan dapat memberi petunjuk, teguran, dan peringatan. 5. Pengawasan tersebut pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Di antara pasal 57 dan 58 disisipkan dua pasal, yakni pasal 57A dan pasal 57B yang berbunyi sebagai berikut. 1. Dalam menjalankan peradilan, peradilan umum dapat menarik biaya perkara. 2. Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah. 3. Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara. 4. Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan penerimaan negara bukan pajak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. 6. Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 57B. 1. Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 57A ayat 3. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan pasal 36B. Di antara pasal 68 dan pasal 69 disisipkan 3 pasal, yakni pasal 68A, pasal 68B, dan pasal 68C yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 68A. 1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. 2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Pasal 68B. 1. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. 2. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. 3. Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan. Pasal 68C. 1. Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. 2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Saya dari kelompok 6 pengantar ilmu hukum A mengucapkan terima kasih.